فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pertanyaan ini, menjelang Natal pasti banyak tulisan macam-macam. Di antaranya adalah tulisan dari yaitu yang dinisbatkan kepada Gus Dur, yang mana di situ dia mengatakan mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Jawabannya adalah yaitu wallahu a'lam, apakah ini memang ucapan Gus Dur atau tidak. Tapi sama saja itu ucapan dia ataukah bukan ucapan dia, itu adalah ucapan yang sangat salah. Baik, yaitu apa? Bagaimana di kita yang sudah mengetahui kebenaran agama Islam adalah agama yang benar, agama Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar, kemudian kita dianjurkan atau disuruh untuk ikut acara Natal, perayaan Natal dan sebagainya. Sementara Natal itu banyak orang-orang yang masuk Islam, mereka sudah mengakui bahwasanya itu adalah acara yang dibuat-buat oleh sebagian tokoh, menjadikan kelahiran Yesus itu pada tanggal 25 Desember, padahal itu adalah palsu. Karena Yesus lahir bukan pada masa itu, bukan masa turunnya salju, bukan pula pada turunnya adalah di suatu kandang kambing atau yaitu terkait dengan pohon cemara, bukan. Bahkan yang benar dia adalah yaitu lahir di dekat pohon yaitu pohon kurma. Itu dari sisi kepalsuan mereka. Sebagaimana alhamdulillah ana telah menerjemahkan surat dari wanita Kristen yang tinggal di Irak, yang dia mengatakan mengkritik kaum muslimin bagaimana mereka mengikuti acara yang dia sendiri yakin, yaitu si wanita Kristen ini sendiri yakin bahwasanya acara itu palsu. Tayyib. Dan dari sisi yang lain, bukankah kita ini mengakui cinta kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih besar cintanya kepada Allah. Bukti cinta adalah membenci apa yang Allah benci. Tayyib. Di antara yang Allah benci adalah dinisbatkan bahwasanya Allah Ta'ala punya anak. Berarti kita juga wajib membenci itu. Bagaimana kita mengucapkan selamat hari Natal, yaitu selamat hari lahirnya anak Tuhan, sementara Allah Ta'ala telah berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itulah yaitu sesembahan yang satu saja, dan dia adalah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti apa? Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Maka bagaimana tahu-tahu setiap hari kita mengucapkan bahwasanya Allah tidak punya anak, tahu-tahu kita mengatakan kepada orang kafir selamat atas lahirnya anak Tuhan, anak Allah, na'udzubillah. Dan bagaimana kita mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka? Allah Ta'ala telah berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah Ta'ala berfirman, mereka mengatakan Ar-Rahman itu mengambil anak atau bahkan punya anak.
Lalu Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan kemungkaran yang sangat besar, suatu perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna min. Hampir-hampir semua langit itu pecah disebabkan oleh ucapan tadi. Wa tanshaqqul ard, dan hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu runtuh. Ang da'au lirrahmani walada. Tatkala mereka, karena mereka mendakwakan Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Penyayang, memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak layak Ar-Rahman mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada sesuatu pun yang di langit dan di bumi, kecuali dia akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Tak ada yang menjadi anak Tuhan, Tuhan anak dan sebagainya. Kalau ditanya kenapa langit dan bumi dan gunung tak nampak runtuh, karena memang belum waktunya. Allah menahan itu. Innallaha yumsiku samawati wal ardo an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar jangan sampai mereka lenyap. Baik, itu karena rahmat Allah agar kita tidak mengalami itu. Sekarang banjir sedikit saja, banjir sedikit sudah pening, sudah bingung, sudah resah. Demikian pula ada gempa bumi, semuanya resah dan seterusnya, kebingungan. Ini kalian bagaimana justru mengucapkan perkataan yang membuat langit dan bumi dan gunung itu hampir-hampir rusak, marah karena ucapan yang seperti itu. Ini menunjukkan Allah Ta'ala marah. Bagaimana kita mengaku cinta pada Allah, setelah itu kita mendukung orang-orang yang membuat kemurkaan Allah Ta'ala. Taib. Dan dari sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah itu, dan apa yang dilarang oleh Rasul untuk kalian melakukannya maka berhentilah kalian. Allah Ta'ala telah menyuruh kita untuk ikut Rasul. Sementara dalam hadis yang sahih, hadis Sabit ibnu Dhahhak radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang bahwasanya dia ingin menyembelih unta sebagai bagian dari nazar dia di Buwana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyati tu'bad. Apakah di sana dulunya ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Dia mengatakan la, tidak ada. Lalu Rasulullah SAW bertanya, hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah dulu di sana ada salah satu dari perayaan-perayaan jahiliyah? Maka dia dan para sahabat yang lain menjawab tidak. Lalu Rasulullah mengatakan, aufu binadrik fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillahi azza wa jal wala fi ma la yamlikuhu ibnu adam. Tunaikan nadarmu, karena tidak ada nadar di dalam kemaksiatan kepada Allah azza wa jal, dan tidak ada nadar pada perkara yang tidak dimampui oleh manusia. Ini menunjukkan bahwasanya bernadar walaupun lillahi ta'ala tanpa meniatkan, merayakan, membantu merayakan perayaan jahiliyah, itu adalah bagian dari maksiat apabila dilakukan di tempat perayaan jahiliyah. Apalagi mengucapkan selamat atas hari raya jahiliyah tadi, yang membuat Allah Ta'ala dan seluruh langit dan bumi dan gunung itu murka dan marah. Ini dalil yang menunjukkan Allah mengingkari yang seperti itu. Bagaimana kita justru mengucapkan selamat? Dan juga Allah Ta'ala telah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Bagi orang yang ingin diridhai Allah, bagi orang yang ingin masuk surga, hendaknya menempuh jalan para sahabat. Apakah para sahabat? Bahkan sebelumnya, yaitu Rasulullah. Apakah Rasulullah dan para sahabat merayakan Natal dan sebagainya? Tidak demikian. Maka inilah jalan yang benar. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Apabila mereka beriman, mereka yaitu
orang-orang yang selain para sahabat, mereka mau beriman seperti imannya kalian. Kalian adalah para sahabat. Ayat ini turun di masa Nabi dan para sahabat. Maka barometer, tolok ukur kebenaran, tolok ukur iman yang benar adalah imannya para sahabat. Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian, maka mereka pasti mendapatkan petunjuk. Tetapi apabila mereka berpaling, tidak mau mengikuti keimanan para sahabat, maka mereka berada di dalam perpecahan. Jadi menyelisihi jalan sahabat Nabi itulah yang menyebabkan perpecahan. Tayyib. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sementara para sahabat mereka tidak mengadakan acara Natal atau mendukung walaupun dengan ucapan selamat dan sebagainya. Bagaimana kita justru malah menentang Allah, menentang Rasul, menentang sahabat, mengikuti acara, mengucapkan selamat acara yang membuat Allah murka seperti itu. Dan para sahabat ketika Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna zur, tentang orang-orang yang selamat, mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan. Para sahabat dan para salaf menafsirkan yaitu a'yadun min a'yadil kufar. Az-zur, kepalsuan, diantaranya adalah yaitu salah satu dari hari raya orang kafir. Kenapa dikatakan kepalsuan? Karena mereka membuat-buat. Itu bukan acara yang benar, itu bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka itu adalah kepalsuan. Kalau kita ingin selamat, kita ingin iman kita benar, kita ingin diridhoi oleh Allah, kita ingin masuk surga, ikuti pemahaman para salaf yang mereka mengatakan bahwasanya termasuk dari cara selamat yang Allah sebutkan adalah tidak ikut acara kepalsuan. Dan termasuk acara kepalsuan adalah perayaan hari-hari orang kafir. Dan inilah di antara dalil-dalil dalam Quran yang sampai kepada masalah terlarangnya mengucapkan selamat pada hari raya orang kafir itu. Jadi ini bantahan kepada sebagian tokoh sesat yang lain yang mengatakan tak ada dalam Al-Quran larangan mengucapkan selamat Natal. Itu jahilnya engkau. Al-Quran datang bukan hanya dengan lafaz tapi juga dengan makna-makna. Dan makna-maknanya telah saya jelaskan sebagian, menunjukkan dalil-dalil tentang itu adalah banyak yang melarang ucapan selamat atau mengikuti perayaan hari raya orang kafir. Tayyib. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.